Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan buku yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam, memasuki bab ketiga bagian kelima, yaitu tiap penemuan yang diperintahkan oleh penguasa-penguasa kolonial cepat membangkitkan perlawanan yang tidak dipikir panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap pemerintahan kolonial, sekalipun ia berpaham maju, selalu tertumbuk pada kebencian kaum muslimin yang tak terkikis. Terhadap pemerintah Nasrani, seorang pejabat Rusia di Asia Tengah rumuskan sentimen pegawai-pegawai Eropa umumnya dengan menyatakan Muslim yang taat tidak mungkin menyesuaikan dirinya dengan pemerintah kafir. Tambahan lagi, harus diingat bahwa kebanyakan orang Timur tidak mengakui akan banyaknya faedah pemerintah Eropa. Atau sekalipun mereka mengakui manfaatnya yang cukup, namun mereka beranggapan bahwa semua itu hilang artinya oleh banyak hal yang bagi mereka menjengkelkan atau merupakan beban. Pemberian kita kepada Timur yang amat kita banggakan, yaitu kedamaian, ketertiban, keadilan, keamanan, tidak mendapat penghargaan dari Timur dimanapun juga setinggi yang kita harapkan. Sudah tentu ia menyukai hal-hal itu, tetapi ia lebih suka memperolehnya, sekalipun lebih kurang, dari pemerintah bangsa sendiri yang menganut purbaksangka dan cara memandang yang sama. Ambil misalnya soal keadilan. Seperti dinyatakan oleh seorang penulis Inggris, orang Asia tidak berhasrat kepada keadilan semata-mata. Hal itu sungguh tidak banyak dihiraukannya, asal saja ia mendapati simpati dalam arti yang ia pahami dari kata yang banyak disalahartikan itu. Itulah sebab yang sebenarnya kenapa tiap orang Asia dalam lubuk hatinya lebih menyukai pemerintah bangsa sendiri sekalipun jelek daripada pemerintah asing yang paling ideal. Sebab manakala ia diperintah oleh orang-orang sebangsa, ia berhadapan dengan mereka yang mengerti kelemahan-kelemahannya, dan sekalipun mereka menghukumnya berat, paling kurang mereka bersimpati terhadap hujah-hujah yang menggerakkan dia melakukan pelanggaran. Ambil pula misalnya soal ketertiban. Rata-rata orang Timur tidak saja tidak menghargai, bahkan tidak menyukai cara hidup kita yang serba teratur dan sistematis. Karena ia sudah berabad-abad lamanya biasa dengan teraturan, biasa seenaknya melakukan segala sesuatu, di dalam mana sekalipun banyak kezoliman juga banyak terdapat kesenangan, maka ia secara naluri membenci hal-hal seperti kaidah-kaidah kesehatan dan peraturan-peraturan polisi. Karena ia sudah biasa dengan kebebasan pribadi yang luas dalam makna anarki, ia tidak mau membatasi kemerdekaannya untuk kepentingan umum. Ia mau caranya sendiri, sekalipun ia mungkin mendatangkan bahaya kepadanya yang selalu dielakkan dengan jalan suap, budi, atau kekerasan. Berkata orang Amerika yang mendengar seorang Filipina menyorakkan kata merdeka dengan semangat, "Apakah yang dapat engkau perbuat kalau kau merdeka, yang sekarang tak dapat kau lakukan?" "Saya dapat membangun rumah saya di situ, di tengah-tengah jalan kalau saya mau.
Tetapi andai kata tetanggamu berkeberatan dan menghalangi, saya akan mengalahkannya. Tetapi andai kata ia mengalahkan engkau, jawaban satu-satunya hanyalah angkat bahu. Adalah merupakan kenyataan bahwa bagian terbesar orang Timur, sekalipun perembesan deras dari ide-ide dan metode-metode Barat yang berlangsung selama abad terakhir, masih tetap mencintai cara-cara lamanya dan tak senang sama sekali berpisah daripadanya. Mereka menyadari bahwa pemerintah Barat lebih dari yang lain-lainnya meluaskan pembaratan dalam sistem sosial dan cara hidup mereka yang tradisional. Dari itu mereka bertindak memberikan reaksi yang fanatik terhadapnya. Tiap penemuan yang diperintahkan oleh penguasa-penguasa kolonial cepat membangkitkan perlawanan yang tidak dipikir panjang. Misalnya perintah penyuntikan ditantang dengan sengit bertahun-tahun lamanya oleh rakyat Aljazair. Pejabat-pejabat Perancis menerangkan bahwa dengan penyuntikan ini penyakit cacar yang selama ini banyak membawa korban dengan cepat dapat dibasmi. Penduduk menjawab bahwa menurut pendapat mereka itu tidak lain rencana yang lihai untuk melenyapkan benih air mani mereka. Dengan demikian memberikan peluang bagi kaum penetap Perancis untuk menduduki negerinya. Terhadap jawaban itu, pejabat-pejabat tersebut mengemukakan angka-angka sensus bahwa bumi putra meningkat jumlahnya yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Penduduk hanya mengangkat bahunya dan melanjutkan cacian terhadap hal baru itu. Seluruh masalah ini disimpulkan dengan baik oleh seorang penulis Perancis yang memiliki pengetahuan luas tentang negeri-negeri Islam. Berkata Louis Bertrand, sesungguhnya semua bangsa ini karena tradisi, adatnya, dan iklim enggan untuk hidup menurut cita-cita sosial kita. Benci untuk takluk pada kekuasaan polisi kita, pada administrasi kita, pendeknya pada tiap pemerintahan yang teratur. Tidak pandang apakah ia benar dan jujur. Dibebaskan dari tirani yang paling anarki dan memualkan, mereka itu tetap bertahan banyak sedikitnya dalam semangat seperti petualang di negeri kita, selalu mengharapkan untuk dapat melarikan diri dari polisi. Sia-sia kita menerangkan kepada orang-orang Arab di Afrika Utara bahwa berkat perlindungan Prancis, mereka tidak lagi dirampok oleh despot-despot Turki atau dibunuh dan dianiaya oleh suku-suku yang bermusuhan. Mereka hanya melihat satu soal saja, keharusan membayar pajak untuk hal-hal yang mereka tidak mengerti. Kita tak pernah akan menyadari kemarahan yang berkobar yang timbul dalam kota Aljazair hanya oleh peraturan jawatan kesehatan yang sederhana, menetapkan pengosongan tong sampah pada jam-jam tertentu. Di Mesir dan tempat lain, saya menyerap perasaan pemberontakan yang sama di kalangan sais keledai dan gerobak yang harus mematuhi peraturan polisi Inggris. Tetapi bukan hanya peraturan kota praja dan administrasi kita saja yang tak tertangguhkan oleh mereka, melainkan juga semua kebiasaan kita, pendek kata, tata tertib yang mengatur kehidupan peradaban kita. Misalnya, di jalan dari Java ke Palestina, kereta api berhenti di stasiun di samping kuburan seorang keramat. Peraturan berhenti paling lama hanya 1 menit. Tetapi baru saja kami sampai di situ, apa yang mencengangkan saja ialah semua orang Islam dalam kereta api keluar semuanya, mengembangkan tikar sembahyangnya, kemudian dengan tenang memulai ibadahnya. Kepala stasiun membunyikan peluitnya. Kondektur meneriakkan kepada mereka akan meninggalkannya, tetapi seorang pun tak ada yang bergerak. Pasukan terdiri dari pegawai-pegawai kereta api terpaksa dimobilisasi, yang dengan pukulan dan makian akhirnya memaksa orang-orang yang taat ini kembali ke dalam kereta api. Pekerjaan itu memakan waktu 1/4 jam dan tidak mudah. Orang-orang yang tebal semangat ibadahnya di kalangan mereka memberikan perlawanan keras. Apa yang diuraikan di atas hanya suatu contoh yang kebetulan,
dipilih sembarangan. Yang jelas ialah bahwa orang-orang ini belum lagi mengerti apa yang kita maksud dengan cepat pada waktunya, dan konsep tentang peraturan waktu yang teratur rapi belum lagi masuk ke dalam otaknya. Apa yang tertulis di atas sudah tentu, terutama mengenai rakyat banyak yang awam, tetapi sikap rohaniah demikian banyak sedikitnya adalah umum bagi semua lapisan masyarakat timur. Kebiasaan yang telah berabad-abad tidak mudah untuk diubah. Tidak boleh dilupakan bahwa lapisan-lapisan atas masyarakat memperoleh kesempatan untuk menikmati sepenuhnya kemerdekaan pribadi timur yang tidak berubah-ubah. Dari itu sekalipun mereka lebih sanggup mengerti nilai pembaratan, dalam satu segi merekalah yang terbanyak kehilangan. Demikianlah buku yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Bagaimana pada saat itu emang kemajuan modern Eropa belum bisa diterapkan di dunia timur, baik itu yang beragama Islam atau agama lainnya, karena kebiasaan-kebiasaan lama di dalam Asia, budaya Asia, yaitu seperti watak-watak yang takut akan penaklukan. Dia tidak mau berani untuk mencoba menerima hal-hal baru dari luar bangsanya, yaitu bangsa Asia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.